Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas lagi-lagi nih, emiten baru terus berdatangan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga semakin banyak pilihan bagi investor pasar modal. Dan seperti apa kinerjanya, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru PT Sarana Mitra Luas Tbk yang resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal. Emiten berkode saham SMIL ini melepas sebanyak 1,75 miliar saham ke publik. PT Sarana Mitra Luas Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyewaan forklift dan material handling equipment ini menawarkan sebanyak 1,75 miliar saham dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per saham. Dengan demikian, SMIL akan meraup dana segar dari hasil IPO sebesar Rp175 miliar. Adapun dana hasil IPO sekitar 43,99% akan digunakan untuk pembelian 250 unit forklift dan material handling equipment lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental perseroan. Sekitar 14,7% akan digunakan untuk pembelian 189 unit lithium battery dan 250 unit lithium battery charger dalam rangka menunjang operasional electric forklift perseroan. Kemudian sekitar 3,48% atau sekitar Rp5,94 miliar akan digunakan untuk pembelian 20 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional perseroan dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Bersama dengan IPO ini, SMIL juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,45 miliar waran seri 1 dengan rasio setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 7 waran seri 1 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana dengan emiten baru ini sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Hadi Suhermin. Beliau adalah Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk dan juga Bapak Winston Suhermin, Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk. Halo, selamat pagi Pak Hadi dan Pak Winston ini. Selamat pagi, Pak. Luar biasa, hari ini cerah sekali begitu karena baru saja menjadi perusahaan tercatat ini ya di pasar modal Indonesia. Pak Hadi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa, apa sih yang melatar belakangi perusahaan ini akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat? Iya, mungkin salah satu alasan kami untuk membawa SML menjadi perusahaan tercatat adalah untuk mempercepat pengembangan bisnis dan investasi perusahaan. Oke. Sebagai perusahaan publik diharapkan dapat mampu meningkatkan awareness dari masyarakat dan juga terutama pelaku bisnis terhadap perseroan. Sehingga SML dapat mengoptimalkan peluang pasar yang tumbuh cepat. Oke, berarti itu untuk menangkap peluang pasar dengan meraih pendanaan tentunya dari pasar modal. Iya, betul. Oke. Nah, ini berapa banyak saham yang dilepas, Pak Winston juga mungkin bisa menjelaskan begitu. Dan yang menarik, biasanya minat investor terhadap emiten-emiten baru ini cukup besar. Apakah juga mengalami kelebihan permintaan ini atau oversubscribe? Ya, betul. Saham yang ditawarkan sebanyak 1,75 miliar lembar saham dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp100 per lembar ya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas antusiasme dari para investor pada IPO SMIL ini. Dan terlihat dari pesanan yang oversubscribe hingga 22 kali dari total saham yang ditawarkan, atau lebih dari 140 kali dari porsi minimum pooling. Oke, berarti memang minat investor cukup tinggi nih ya Cukup terkait tinggi, dengan Pak. emiten ini. Dan mungkin kira-kira tadi sudah disampaikan cukup banyak 1,7 miliar saham yang dilepas ke publik nih. Lantas berapa banyak dana yang berhasil diraih oleh perseroan? Kemudian nanti dana-dananya ini akan difokuskan untuk pengembangan bisnis kemana ini? Pak Hadi mungkin bisa menjelaskan. Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana dari hasil penawaran umum perdana akan kami gunakan untuk keperluan termasuk untuk pembelian unit forklift, pemberian material handling equipment, dan juga untuk pemberian baterai lithium, charger, dan kendaraan operasional.
serta untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji karyawan dan juga pembelian spare part. Oke. Nah, berarti kalau memang forklift ini yang menjadi backbone dari perusahaan begitu ya Pak Hadi. Saat ini berapa banyak sih Pak kalau boleh tahu jumlah forklift yang dimiliki oleh perusahaan dan berapa banyak yang sudah disewakan ya kepada konsumen atau mitra kerjanya? Ya, pada saat ini kita fleet kita melebihi lebih dari 3.000 unit. 3.000 unit Yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari di Pekanbaru, Palembang, dan seluruh Jawa. Oke, Gitu. dan ini berbeda-beda jenis dan penggunaannya kah forklift ini atau bagaimana? Ya, dari sisi forklift ada beberapa tipe. Jadi ada yang dari bahan bakar diesel dan juga bahan bakar elektrik. Oke. Jadi sekarang di era sekarang dengan meningkatnya harga BBM, banyak perusahaan-perusahaan mengkonversikan pemakaian dari forklift diesel dengan pemakaian forklift baterai lithium. Terutama sekarang sudah ada baterai lithium. Wow, sudah berarti melakukan konversi energi juga ya, dan termasuk berarti mendukung green energy yang sedang dicanangkan juga oleh pemerintah. Betul begitu sekali, ya Pak Hadi ya. iya. Oke, tadi sudah ada 3.000-an, kemudian wilayah-wilayah mana saja yang memang ini mendominasi menjadi pendukung kinerja perseroan sejauh ini nih? Mungkin Pak Winston, silakan. Untuk wilayah sih masih karena market untuk penyewaan forklift masih sangat terpusat di Jawa ya. Jawa ya, oke. Jadi mayoritas dari kebutuhan forklift juga di Jawa, dan kedua mungkin di Sumatera. Oh, Jawa dan Sumatera begitu. Baik. Dan mekanisme penyewaan ataupun kontrak kerja yang ditawarkan seperti apa ini skemanya? Range-nya bisa mulai dari 1 tahun, 2 tahun hingga kontrak panjang 5 sampai bahkan 10 tahun. Ya. 5 sampai dengan 10 tahun ya. Ya. Cukup menarik ini. Dan mitra-mitra kerjanya Pak Hadi siapa saja? Apakah memang ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah menjalin kerjasama juga ini dengan SMIL? Oh iya, kita banyak bekerja sama dengan grup-grup besar, misalnya dengan Sinarmas Group. Oke. Kita banyak mensuplai ke Pindo Daily, ke Indah Kiat, demikian juga kepada Cibi Kimia, demikian juga kepada Indofood Group. Kita juga banyak mensuplai ke Indolacto, juga kepada Astra Group juga kita mensuplai. Oke. Dan juga kepada LG dan juga Unilever. Berarti memang perusahaan-perusahaan besar yang memang menjalin kerjasama. Berarti bisa dikatakan makanya tadi kontrak kerjanya panjang ya, 5 Betul sampai dengan 10 sekali. tahun Iya. begitu ya. Baik, yang menarik tantangannya apa saja yang dihadapi selama ini Pak Hadi dan Pak Winston, tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan profil emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia PT Sarana Mitra Luas Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, emiten dengan kode saham SMIL ini melepas sekitar 1,75 miliar saham atau sekitar 20% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah IPO. Underwriternya ada MNC Sekuritas, kemudian KB Velburi Sekuritas, dan RDK Elite Sekuritas. Sementara harga IPO Rp100 per saham dengan dana hasil IPO sekitar 175 miliar rupiah. Dan berikutnya penggunaan dana IPO untuk apa saja, ini menarik dicermati nih. Nanti kita akan lihat apakah menjadi bagian daripada upaya ekspansi bisnis perseroan. 43,99% untuk pembelian sebanyak 250 unit forklift, kemudian 14,7% pembelian 189 unit lithium battery dan juga 250 unit lithium battery charger. Jadi memang ini tadi konversi energi juga sudah dilakukan oleh perusahaan begitu ya untuk operasional forklift. 3,48% pembelian 20 unit kendaraan operasional dan 37,83%-nya untuk modal kerja. Kepemilikan saham kita akan cermati. Hadi Suhermin ini sekitar 48%, kemudian Lucia Irawatili 24%, Winston Suhermin 8%, dan masyarakat atau investor sekitar 20%. Bagaimana dengan posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas dari Sarana Mitra Luas Tbk? Ada aset yang dimiliki sekitar 572,89 miliar rupiah.
liabilitasnya 172,74 miliar rupiah dan ekuitas yang dimiliki 400,15 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadi Suhermin, Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, dan Bapak Winston Suhermin, Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk. Baik, Pak Hadi, tadi sempat tertinggal ini bicara mengenai tantangan, karena kita tahu industri manufaktur ini menjadi salah satu penopang ya dari kinerja perseroan begitu, karena ada penyewaan forklift di sana yang sudah mencapai 3.000-an unit, bahkan nanti mau nambah lagi nih ratusan unit lagi. Apa yang bisa disampaikan tantangan, kemudian strategi-strategi bisnis yang membuat akhirnya perusahaan bisa berdiri hingga hari ini dan resmi juga menjadi perusahaan tercatat di pasar modal? Ya, baik. Pertama-tama kita perseroan kita memiliki variasi unit yang beragam. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari permintaan dari customer-customer kita. Jadi kita tahu persis apa yang dibutuhkan dari customer kita dan kita memberikan yang alat yang tepat untuk kebutuhan tersebut agar dapat menunjang ya, kegiatan proses produksi dan material handling. Satu. Jadi nomor dua, yang kedua, kita mempunyai alat yang demikian juga alat yang prima dan mekanik yang handal gitu. Jadi demikian juga kita memberikan servis layanan yang cepat. Itu sangat dibutuhkan di industri manufaktur. Karena di industri manufaktur pekerjaannya adalah 24 hours yang mana kita perlu respon time itu very quick gitu. Jadi kita meminimalisir downtime. Itu salah satu kuncinya gitu. Dan untuk ketiga, ya kan kita juga mengkonversikan seperti tadi saya mention bahwa kita mengkonversikan dari diesel ke lithium. Kita memberi advice, ya kan, karena mengingat sekarang harga diesel BBM mahal, ya kan, kita memberikan alternatif untuk baterai lithium yang mana jauh lebih murah dan efisien. Nah, ini yang menarik dari customer kita, ya kan, untuk rental dari kita. Yang mana lithium ini jarang rental yang merentalkan dengan baterai lithium. Gitu. Ya, yang sudah pasti forklift juga akan lebih bersih, kemudian tidak ada lagi mungkin, ya kita tahu lah kalau penggunaan diesel begitu kan, kadang-kadang mungkin ada kebocoran dan lain-lain. Tapi dengan adanya penggunaan energi baterai listrik ini juga akan lebih efektif, efisien, karena kan mungkin tinggal ngecas aja begitu ya. Supaya penggunaannya juga lebih simple. Simple sekali. Jadi seperti kita mengecas handphone. Jadi mungkin kita casnya 1 jam atau setengah jam. Jadi itu sangat-sangat fleksibel sekali. Nah Pak Winston, Anda melihat bagaimana tingkat persaingan bisnisnya sendiri? Mengingat kan ya tidak sendirian lah pemain-pemain yang menyewakan forklift ya seperti SML ini nih. Pak Winston silakan. Ya. Setelah tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat ya di tahun 2023, SML kemungkinan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri penyewaan forklift dan material handling. Terdapat beberapa pemain besar di dalam industri ya, seperti ya Toyota, Linda, Jung Heinrich dan lain-lainnya. Namun demikian, SML memiliki yang Bapak Hadi tadi baru sampaikan juga, keunggulan yang kita punya yang membedakan dari kompetisi kita adalah kita bisa tidak ada keterkaitan dengan brand-brand tertentu. Jadi customer meminta, oh saya butuh brand ini, kita bisa kasih brand ini, saya butuh brand ini, kita bisa kasih brand ini. Sedangkan kompetitor-kompetitor kita yang lain tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Itu menurut saya salah satu competitive advantage yang kita punya. Iya, benar-benar memanjakan konsumen lah, begitu ya Pak Hadi ya. Sehingga ada kepuasan di sana, kemudian trust-nya juga makin besar ya. Nah profil dari perusahaan sendiri SMEL ini Pak Hadi mungkin bisa disampaikan sejak kapan berdiri, kemudian kantornya di mana. Silakan nih Pak Hadi. Ya, baik. Kita didirikan awal mulanya di tahun 1996. Ya kan, 1996 kita mulai di Cikarang. Pada saat itu mulai kawasan industri mulai bertumbuh. Ya kan, mulai dari tahun 96 kita start mulai dari 10 unit dengan pelayanan kita yang baik. Dan cepat dan customer satisfied. Dan pada tahun 2006 kita dirikan PT Sarana Mitra Luas Tbk.
sarana mitra luas, Iya. ya kan? Dan semakin menambahnya customer dan seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur di daerah Cikarang, Kerawang dan sekitarnya, Oke. kita mendapat kontrak-kontrak big kontrak dan sampai dengan sekarang bahkan kita lebih dari 3.000 unit kita di sana. Iya, kita tahu data PMI manufacturing juga kan di Indonesia masih dalam level ekspansif ya. Berarti kalau kita lihat kans dan prospektif dari perseroan ini akan masih cerah begitu ya Pak Hadi kalau Betul kita sekali. lihat begitu ya. Iya. Perkembangan bisnis bagaimana? Mengingat kan fokus tadi di Jawa, sementara pemerintah mencoba nih bagaimana investasi diarahkan keluar Jawa. Anda melihat itu peluang yang harus segera ditangkap atau bagaimana? Iya, betul. Dengan pendanaan IPO, hasil IPO ini kita juga mengarah juga ke wilayah timur, Oke. di mana di IKN ya kan akan ada pertumbuhan di sana, ya kan ada ibu kota baru, demikian juga dengan populasi dan segala kebutuhan untuk di IKN sangat banyak. Oke, pemanfaatan digital, teknologi informasi nih Pak Vincent biasanya kan sudah mulai merambah banyak perseroan begitu. Apakah ini menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan juga mengingat banyak sekali efisiensi kemudian efektivitas yang bisa didapatkan begitu pada saat kita menggunakan teknologi informasi atau digital ini Pak Vincent. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang kita tinggal di dunia digital ya. Yes. Semua orang kita lihat advertisement semua di Yeah. handphone, di TV, di YouTube dan lain-lain. Dan kedepannya juga kami akan membuat untuk effort marketing kita, Yeah. kami akan membuat tim digital marketing juga untuk menyebarluaskanlah promosi material handling kita. Oke, 5 sampai dengan 10 tahun kemudian ada penambahan ratusan forklift lagi berarti dari sisi sumber daya peralatan yang dimiliki ini akan lebih mumpuni lagi di tahun 2023. Nah, dari sisi keunggulan kompetitif ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar nih Pak Hadi dan Pak Vincent dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market TV. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadi Suhermin dan juga Bapak Vincent Suhermin. Baik, Pak Hadi, kalau kita bicara mengenai tadi tingkat persaingan usahanya juga dengan tahun berdiri 96, operasional full 2006, berarti memang sudah cukup banyak begitu ya. Asam garam yang dirasakan begitu perseroan. Nah, ini keunggulan kompetitif apa yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa ini Pak Hadi sehingga mereka juga khususnya para investor yakin bahwa memang perusahaan ini memiliki proyeksi kemudian prospektif yang cukup tinggi ke depannya. Ya, seperti tadi yang saya utarakan, ya kan kita memberikan solusi kepada customer kita. Oke. Jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya kan kita memberikan solusi. Ya kan karena dari sebagian customer mungkin mereka tidak tahu apa yang tipe apa yang dibutuhkan untuk setiap unit. Oke. Dengan kondisi seperti apa kita memberikan advice yang Baik. dibutuhkan dan itu salah satunya. Ya. Dan berikutnya kita memberi layanan yang cepat, tanggap gitu karena kita mengerti bahwa industri manufaktur harus bergerak terus 24 jam dan itu tantangan kita Oke. untuk menyiapkan, untuk mempersiapkan. Kita punya tim mekanik, spare part dan operasional kita untuk mendukung gitu. Oke. Karena dengan dengan tidak adanya downtime, customer akan puas karena mereka kan merasakan value Betul. bahwa dengan rental ini pekerjaan mereka tidak terganggu, produksi mereka lancar. Itu dia yang paling itu utama begitu paling ya. utama. Kita menopang juga kinerja perseroan sebagai mereka yang meminjam atau menyewa peralatan kita sehingga saling mendukung begitu ada simbiosis mutualisme di sana begitu. Pak Vincent, bagaimana dengan kinerja dari sisi pendapatan laba bersih perseroan? Kalau tadi dikatakan kinerjanya ini terus menunjukkan tren yang positif, tapi seperti apa kondisi realnya? Ya, berdasarkan data keuangan ya, SML berhasil mencetak peningkatan pendapatan laba bersih yang konsisten dalam 3 tahun terakhir. Oke. Serta dapat selalu menjaga peningkatan rasio profitabilitas dengan baik ya. Selain itu, dari sisi laporan keuangan, baik dari sisi aset maupun dari ekuitas, SML mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 sempat terjadi pandemi COVID-19 ya. Iya.
yang membuat sebagian besar perusahaan di Indonesia membatasi mobilisasinya. Namun SML dapat terus bertumbuh pada tahun tersebut. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap ya, unit forklift, dan seiring dengan profitabilitas SML yang meningkat. Kalau dilihat dari tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas yang semakin baik, SML juga memiliki struktur permodalan yang kuat dan sehat. Hal ini membuat SML secara strategis dapat terus mampu menjaga going concern bisnisnya dan pengembangan di tahun mendatang. Ada rencana tidak Pak Hadi setelah tadi memang laporan keuangannya ini cukup 3 tahun terakhir ya cuan terus lah bisa dikatakan begitu ya. Karena kan tidak hanya mitra kerja tradisional dalam artian yang memang sudah menjadi langganan tetap ya bisa dikatakan tadi ada Sinarmas, LG, Indofood, Unilever dan lain-lain. Apakah juga Anda melihat menangkap peluang dengan bertumbuhnya tadi PMI Manufacturing Indonesia yang terus bertumbuh masih dalam level ekspansi ini bisa menggarap pertumbuhan industri manufakturnya sendiri di Indonesia? Ya betul. Kita melakukan ekspansi ya kan dengan target ke depan kita akan meningkatkan performa bisnis kita, kita akan menambah unit kita ya kan dan juga untuk bidang logistik, packaging ya kan kita akan tingkatkan ya kan kita akan market itu akan kita garap ya. Ya. Wow, itu dia. Kontrak-kontrak baru sudah ada belum yang sudah ditandatangani atau tinggal kita switch aja nih kita lanjutkan mengingat ada tambahan 250 unit forklift begitu ya Pak Winston ya? Iya. Untuk tahun ini aja ya kita udah menjalankan mendapatkan beberapa project-project baru seperti notable projects yang kita dapat itu kalau Bapak tahu di Ricis Nabati itu satu, PT Mortar Utama yang memproduksi semen mortar, Reckitt Beckkinser yang memproduksi Dettol juga kita masuk, dan Indobarat yang memproduksi garment ya. Jadi polyester. Jadi kita mulai mengambil pasar-pasar di luar pulp and paper yang kita terfokuskan sekarang ya. Jadi masuk ke consumer goods, ke manufacturing, construction dan lain-lain. Oh, berarti makin beragam ya bisa dikatakan ya mitra kerjanya yang akan dilakukan ke depan betul. Anda melihat 2023 ini akan seperti apa ekspansi kemudian proyeksi Anda sendiri Pak Hadi untuk membawa Perseon lebih baik lagi di tahun 2023? Di tahun 2023 ini kita mentargetkan penambahan sales sebesar 30%. 30%, oke. Ya, dengan pendanaan dana IPO, kan kita akan pembelian unit, ya kan, dan juga kita akan banyak pembelian baterai-baterai lithium, ya kan, untuk mensupport proyek-proyek yang ada. Gitu. Oke, harapan Pak Hadi terakhir bagaimana terhadap perseroan yang baru saja menjadi anggota Bursa Efek Indonesia karena ini akan banyak sekali pihak yang mencermati kinerjanya nih ke depan. Ya, kami optimis ya kan PT Saran Mitra Ruas yang kita telah berdiri sejak tahun 96 ya kan dan kita optimis bahwa kedepannya kita akan terus tumbuh ya kan karena kita bergerak kita memasuki di sektor industri manufaktur yang mana merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022 dan untuk tahun-tahun kedepannya ya kan kita masuk ke dalam food and beverage juga demikian juga packaging dan juga logistik dan itu akan sustain. Karena everybody needs food dan everybody needs. Iya, itu dia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita menggunakan peralatan yang memang digunakan dan bekerja sama dengan SMEL tentunya. Baik. Oke Pak Hadi, Pak Winston terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan begitu hari ini dan sukses terus Pak untuk perseroan ke depan ya. Oke, terima kasih Pak. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan industri furniture yang masih mencoba menjaga asa di tahun 2023. Kami segera kembali.